Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Sriunarsih, NIM 008 dari MBS 7A. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan di PT BPR Bina Sejahtera Insani, kantor cabang Ampel. Yang akan saya sampaikan dalam video kali ini yaitu mengenai profil PT BPR Bina Sejahtera Insani, kegiatan komunikasi yang ada dalam organisasi, korespondensi bisnis yang ada pada perusahaan, contoh surat bisnis yang ada pada PT BPR Bina Sejahtera Insani, dan kesimpulan serta saran bagi PT BPR Bina Sejahtera Insani, kantor cabang Ampel. PT BPR Bina Sejahtera Insani, kantor cabang Ampel, terletak di Jalan Raya Ampel nomor 31 Ampel, Boyolali. Profil PT BPR Bina Sejahtera Insani. BPR Insani Group berdiri pada bulan Agustus tahun 1989. Latar belakang pendirian BPR Insani Group yaitu para pendiri yang melihat banyak pengusaha kecil di daerah yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan jasa perbankan. Oleh karena itu, pada tahun 1989, berdirilah dua BPR Insani Group dengan nama PT BPR Bina Sejahtera Insani atau Binsani di Palur dan PT BPR Bina Rezeki Insani atau Risan di Klaten. Pada bulan Oktober 1990, berdiri PT Duta Bakti Insani atau Dinsani di Cepu. Tujuan dari pendirian BPR Insani adalah untuk membantu pengusaha menengah dan kecil di daerah agar bisa memanfaatkan jasa perbankan baik untuk modal, menabung, maupun melakukan transaksi keuangan lainnya. Sampai saat ini, BPR Binsani sudah memiliki 33 kantor pelayanan. Observasi yang saya lakukan berada di kantor cabang wilayah Ampel. Visi, misi, dan budaya kerja BPR Bina Sejahtera Insani. Visi: menjadi BPR yang sehat dan sebagai pemimpin pasar atau market leader di Jawa Tengah. Misi: memberi kemudahan dan manfaat di bidang jasa perbankan kepada masyarakat untuk kemajuan bersama. Budaya kerja: bijaksana, empati, cerdas, integritas, dan komunikatif. Produk PT BPR Bina Sejahtera Insani meliputi tabungan, deposito, kredit, dan PPOB. Tabungan terdiri dari tabungan amanah plus, tabungan umum, tabungan kecil, dan tabungan berjangka. Deposito terdiri dari deposito reguler dan deposito amanah berhadiah. Kredit terdiri dari kredit modal kerja, kredit angsuran, dan kredit angsuran Binsanmas. PPOB merupakan layanan pembayaran atau pembelian online tagihan, meliputi PDAM, Telkom, dan PLN. Kegiatan komunikasi di PT BPR Bina Sejahtera Insani meliputi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan secara lisan atau berbicara, tulisan atau melalui surat, dan membaca serta mendengarkan. Komunikasi nonverbal yang dilakukan di perusahaan berupa ekspresi wajah dan gerak tubuh serta penampilan. Dari dua macam bentuk komunikasi yang ada di perusahaan, berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dimulai dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang ada di PT BPR Bina Sejahtera Insani meliputi 1. Komunikasi lisan. Percakapan antar karyawan dengan sesama karyawan atau atasan
dan komunikasi dengan para nasabah atau tamu yang datang ke perusahaan. Komunikasi dilakukan baik untuk berdiskusi, menawarkan produk, presentasi wawancara kerja, maupun negosiasi. Yang kedua, komunikasi tertulis atau surat menyurat. Komunikasi surat menyurat pada perusahaan antara lain pengiriman memo, surat pemberitahuan atau pengumuman, surat penerimaan kerja, pengiriman surat undian kepada nasabah, surat kuasa pendebetan rekening, surat keputusan pengangkatan karyawan tetap, dan surat kehilangan bila terdapat nasabah yang kehilangan buku tabungan. Ketiga, membaca dan mendengarkan. Kegiatan komunikasi verbal ini misalnya dilakukan ketika melayani nasabah, melakukan rapat, maupun ketika membaca dokumen-dokumen nasabah atau calon nasabah. Selanjutnya, komunikasi nonverbal yang ada di PT BPR Bina Sejahtera Insani meliputi ekspresi wajah dan gerak tubuh. Bentuk komunikasi nonverbal yang sering dilakukan yaitu anggukan kepala, yang berarti setuju atau mengerti atas sesuatu yang disampaikan. Gelengan kepala, berarti tidak setuju atau tidak mengerti sesuatu yang disampaikan. Jari jempol, menunjukkan kinerja yang bagus. Raut muka yang harus ditampakkan oleh karyawan, terutama karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah adalah raut muka yang ceria, menyenangkan atau hangat. Yang kedua adalah penampilan. Bentuk komunikasi nonverbal yang menjadi ciri khas perusahaan yaitu penampilan karyawan yang selalu terlihat bersih dan rapi. Kegiatan komunikasi di PT BPR Bina Sejahtera Insani jika dilihat menurut arahnya, terdiri dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal terjadi saat bawahan berkomunikasi dengan atasan perusahaan, misalnya saat staf berkomunikasi dengan manajer. Komunikasi horizontal biasanya dilakukan baik antara karyawan dengan sesama karyawan, maupun atasan dengan atasan, atau komunikasi yang terjadi dengan orang yang memiliki jabatan atau posisi yang setara. Komunikasi diagonal, misalnya terjadi saat manajer pemasaran berdiskusi dengan staf administrasi. Kegiatan korespondensi PT BPR Bina Sejahtera Insani. Kegiatan korespondensi yang ada pada perusahaan meliputi kegiatan surat menyurat, meliputi surat rutin. Surat rutin yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yaitu surat undangan rapat, memo, pengumuman, atau pemberitahuan, libur nasional, dan hari-hari besar. Yang kedua, surat permintaan, antara lain surat permintaan atau undangan yang dikirim kepada nasabah untuk mengambil hadiah undian, dan surat pemesanan barang. Memo yang dibuat biasanya berisi perintah untuk melakukan sesuatu, misalnya pendelegasian kepada karyawan untuk mewakili manajer untuk menghadiri suatu rapat. Pesan persuasif, biasanya perusahaan membuat brosur mengenai profil perusahaan lengkap dengan produk-produk yang ditawarkan beserta keunggulannya untuk menarik minat calon nasabah. Contoh surat yang ada pada PT BPR Bina Sejahtera Insani, yang pertama adalah memo. Memo merupakan pesan singkat yang digunakan untuk berkomunikasi resmi internal dalam organisasi atau perusahaan. Memo di perusahaan ini memiliki dua prioritas, yaitu segera dan normal. Untuk memo segera,
maka harus cepat ditanggapi oleh penerima. Misalnya, memo mengenai penyesuaian bunga tabungan umum dan kredit. Untuk memo yang bersifat normal, misalnya memo pendelegasian tugas atau perintah untuk menghadiri rapat tertentu. Memo dalam perusahaan ini dapat dikirim secara langsung atau berupa hard copy atau melalui email atau WhatsApp. Jika dianalisis dengan teori komunikasi bisnis, memo perusahaan sudah lengkap karena di dalamnya memuat pengirim, penerima, perihal, inti memo, dan terdapat tanggal, nama terang, serta tanda tangan pengirim memo. Surat keputusan ini merupakan contoh good news yang disampaikan kepada karyawan, di mana surat keputusan tersebut berisi keputusan untuk mengangkat karyawan menjadi karyawan tetap. Selain surat keputusan pengangkatan karyawan, bentuk good news yang dibuat oleh BPR Bina Sejahtera Insani yaitu surat panggilan kerja bagi masyarakat yang diterima untuk bekerja di perusahaan dan surat pemberitahuan atau surat undangan yang disampaikan kepada nasabah yang memperoleh hadiah undian. Jika dikaitkan dengan komunikasi bisnis, surat-surat good news yang diterbitkan oleh perusahaan dapat mempererat hubungan perusahaan dengan karyawan, nasabah, dan masyarakat. Pengumuman merupakan salah satu contoh pesan rutin yang dibuat oleh PT BPR Bina Sejahtera Insani. Contohnya, pengumuman hari libur nasional seperti libur hari raya dan hari-hari besar lainnya. Berikut adalah contoh surat pengumuman tersebut. Analisis. Pada bagian pembuka pengumuman, perusahaan menyatakan ide utama yang akan disampaikan yaitu terkait libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Detail informasi dalam pengumuman yaitu penyampaian hari dan tanggal libur Maulid Nabi yang semula hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu 20 Oktober 2021. Dalam penutup, disampaikan permintaan yang ramah, ditunjukkan dengan kalimat, "Demikian harap maklum." Contoh surat pengumuman lain yaitu pengumuman mengenai maksimum tingkat suku bunga LPS dan maksimum nilai simpanan yang dijamin. Analisis. Pada bagian pembuka pengumuman, perusahaan menyatakan mengapa pengumuman itu dibuat, yaitu berdasarkan peraturan lembaga penjamin simpanan. Detail informasi dalam pengumuman yaitu penyampaian maksimum tingkat suku bunga LPS dan masa berlakunya, serta maksimum nilai simpanan yang dijamin. Jika dilihat, surat pengumuman yang dibuat oleh perusahaan telah memiliki struktur yang lengkap, sehingga karyawan atau pihak-pihak yang membaca pengumuman dapat mengerti pengumuman dengan jelas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PT BPR Bina Sejahtera Insani Cabang Ampel dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjadi dalam perusahaan melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan melalui percakapan langsung dan surat. Untuk komunikasi nonverbal dilakukan dengan ekspresi wajah dan penampilan. Jika dilihat dari arah komunikasinya, perusahaan ini menggunakan komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Kegiatan korespondensi yang ada di perusahaan meliputi pembuatan surat undangan, surat keputusan, surat panggilan kerja, pembuatan pengumuman, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan nasabah. Saran yang bisa diberikan kepada PT BPR Bina Sejahtera Insani yaitu, pada kop surat sebaiknya diberikan alamat perusahaan
nomor telepon perusahaan, dan email perusahaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mudah menghubungi pihak perusahaan jika mengalami masalah. Selain itu, dalam pembuatan memo atau surat-surat lainnya, sebaiknya diperhatikan kerapiannya, termasuk dalam penempatan tanda tangan. Sekian pemaparan hasil observasi di PT BPR Bina Sejahtera Insani. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.